Mungkin kalian udah tahu tentang anime ini. Anime yang beberapa waktu sebelumnya viral banget gara-gara nih anime gak jelas aja gitu. Di awal episode udah ada pasukan fandom Jojo yang sedang melakukan ritual. Terus ada Mas Bro di sini anjir. Habis itu baru aja masuk isekai langsung malah titit ya anjing. Terus mabok, terus berkebun, terus jurus pompa. Apa aja dilakuin. Anime ini memang segak jelas itu. Apalagi animasinya yang bagus banget, sampai-sampai bisa melampaui animasi Kimetsu no Yaiba. Semua anime studio Ufotable bukan apa-apa dibanding sama anime ini anjir. Bentar lagi juga gue yakin kalau anime ini bakalan bergeser Full Metal Alchemist dari tahtanya di My Anime List. Tentu aja gue bercanda. Ini anime sampah anjing. Hahaha. Kurang tahu hari ini hari apa. Hari ini hari cium subscriber kat mulut. Yang gak subscribe gak bakalan kucium. Makanya subscribe. Hahaha. Kami Naki, anime yang telat gue review karena gue malas nontonnya. Alasan kenapa gue malas nontonnya itu ya karena seperti yang kalian tahu bahwa selera gue itu elite banget gitu. Gue awalnya nyoba nonton anime ini tapi langsung gak kuat. Soalnya nih arahnya mau kemana anjir. Gak jelas banget gitu. Tapi sekali-sekali gue mau berusaha untuk berhenti mengkonsumsi anime elite dan nyobain nonton anime gak jelas kayak anime yang satu ini. Gue mau lihat kesannya apa sih anime ini. Dan harus gue katakan bahwa otak gue langsung mengecil setelah nonton anime ini. Karena anime ini absurdnya tuh minta ampun gitu. Amboy. Tak kuasa aku. Nama episodenya aja seaneh ini anjir. Nih coba lo dengerin sendiri. Kaminaki atau Kamikatsu adalah anime yang menceritakan tentang seorang anak yang punya bapak fandom Jojo yang menyembah Dewa Mitama. Ajaran Dewa Mitama ini ekstrim banget. Saking ekstrimnya, dia sampai ngirim anaknya sendiri ke dunia lain dengan cara yang ekstrim juga. Gimana enggak? Nih anak dilempar ke laut anjir. Nama anak ini adalah Yukito. Dia cuma anak biasa yang pengen hidup normal tanpa ada gangguan dari bapaknya. Tapi seperti yang kalian lihat sekarang, bapaknya nggak ngebiarin dia punya hidup normal sama sekali. Dia melihat semua ingatan gila yang dihabiskan di hidupnya. Lalu dia berpikir, kalau dewa itu memang ada, dia ingin dikirimkan ke dunia yang tidak memiliki dewa. Dia meminta itu sambil tenggelam perlahan-lahan menuju ke kematiannya. Tapi bohong, bukannya meninggal dia malah dikasih handjob di isekai anjir. Yukito akhirnya sadar kalau dia lagi ada di dunia lain. Tapi gara-gara kebanyakan nonton anime isekai, ekspektasi dia jadi tinggi banget. Banyak maunya nih orang, mau masuk guild lah, mau ngelawan monster lah. Tapi di sini nggak ada yang kayak gitu. Ujung-ujungnya dia malah disuruh jadi Harvest Moon, farming anjir. Sampai suatu hari, datanglah suatu makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk itu datang dari neraka untuk menelan semua orang yang berdosa. Datanglah sebuah adegan yang kalian tunggu-tunggu. Sebuah mimpi buruk buat para wibu pembenci CGI. Ketika yang lain pada ketakutan, Yuki tuh malah senang lihat pemandangan kayak gini. Soalnya, dia kira dia akhirnya bisa membahas monster kayak di anime-anime. Tapi ekspektasi Yuki tuh yang udah turun malah makin turun abis ini. Soalnya, dia kira Shiroi bisa menggunakan sihir dengan mengeluarkan buku ajaib dia. Padahal buku itu cuma buku panduan buat lari dari monster. Abis itu mereka semua langsung party. Partinya juga gak pakai baju. Udah kayak Grand Blue aja anjir. Tapi setelah semua itu, Yuki tuh ngerasa aneh pas si Al bilang kalau dia nggak tahu apa itu yang namanya dewa. Dan dia akhirnya sadar bahwa sesuatu yang diharapkan sebelum pindah ke dunia ini benar-benar terkabul. Tapi hal itu nggak penting buat sekarang. Shiroi mau mencari sesuatu yang sangat rahasia, sangat sakral, dan sangat terlarang. Dan hal itu adalah buku box. Ya, mereka masuk ke kota cuma buat nyari buku itu. Kota ini benar-benar mencurigakan anjir. NPC-nya itu nggak kelihatan semangat sama sekali. Mereka rela masuk ke kota ini cuma buat lihat buku yang isinya mirip coretan gue pas SD anjir. Di sini Yukito mulai makin sadar tentang keanehan dunia ini. Ternyata desa yang dia tinggal di selama ini adalah desa tempat orang buangan yang datang dari kota. Semua orang di kota ini tingkah lakunya aneh. Mereka gak punya emosi apapun, bahkan setelah melihat kematian orang lain di hadapan mata mereka sendiri. Kerajaan ini memiliki peraturan yang masyarakatnya sangat patuhi, yaitu peraturan eksekusi. Orang yang takut dengan peraturan ini akan dibuang ke desa isolasi yang Yukito tinggali, karena dianggap tidak normal bagi mereka. Lalu di hari selanjutnya, mimpi buruk mereka menjadi kenyataan. Seal, kakaknya Al, bakalan dieksekusi. Yukito mencoba pergi ke sana dan gelut sama penjaganya. Begini-begini dia itu anaknya fandom Jojo anjir. Jelas-jelas dia bakalan jago gelut. Tapi dia udah telat. Seal udah mati. Dan akhirnya datanglah lawan yang gak bisa Yukito atasi. Dan Yukito akhirnya mati. Tapi sebelum kematiannya, Yukito mengucapkan sesuatu yang dapat memanggil Dewa Mitama, alias Dewa Loli yang datang dari matahari anjir. Habis belanja kali. Pas Mitama datang, orang-orang yang udah meninggal tadi langsung hidup lagi. Dan musuh-musuh tadi langsung ditelan sama Mitama. Sekarang semua orang jadi bahagia lagi. Gak ada yang mati dan gak ada yang kena masalah juga. Jadi mereka langsung mabok lagi. Si Al ternyata selama ini suka sama Yukito. Dan dia cemburu pas dia lihat Mitama telanjang bareng sama Yukito. Dia pikir si Yukito itu pedo. Padahal yang pedo itu Shiroi. Shiroi lihat Dewa Mitama langsung jadi pedo anjir. Loh, kebahaya ta. Ini harusnya dilaporin sih. Fetis Aniroi mulai bangkit di sini. Dia ternyata selama ini adalah seorang pedo masokis. Di sini si Yukito ngerasa gelisah. Gelisahnya bukan karena Shiroi, tapi gara-gara dia nyari masalah sama
sama orang-orang di kota tadi. Takutnya orang-orang di kota itu bakalan nyerang desa ini. Terus dia minta bantuan Mitama buat ngelawan mereka. Tapi Mitama gak bisa ngelakuin itu karena dia gak punya pengikut untuk saat ini. Karena dia gak punya pengikut, kekuatan dia juga jadi lemah. Yukito makin mulai gelisah, tapi dia punya ide. Kalau Mitama punya lebih banyak pengikut dan jadi lebih kuat, dia bakalan bisa melindungi desa ini. Jadi sekarang Yukito punya ambisi buat bikin agama dan dewa di dunia yang gak punya dewa ini. Dan pengikut pertamanya udah jelas-jelas Shiroi. Nih orang makin kesini malah makin kesana. Di sini dia malah lagi ngehayal disiksa Mitama anjir. Mereka langsung mulai memancing pengikut. Tapi walaupun udah mencoba berbagai macam cara, mereka terus-terusan gagal. Gara-gara Mitama orangnya lebih goblok dari Aqua. Semua usaha yang Yukito coba gagal semua. Sampai suatu malam, kucing CGI-nya Al keracunan. Lalu ditolong sama Mitama menggunakan kekuatannya yang udah tipis banget. Saking tipisnya, Mitama langsung kering habis pakai kekuatan itu. Tapi sekarang pengikutnya nambah 2. Pengikut itu adalah Al sama Seal, yang akhirnya bikin Mitama mempunyai lebih banyak kekuatan dengan bertambahnya pengikut dia. Dan Al punya permintaan. Permintaan itu adalah untuk menghidupkan kembali orang-orang yang tadi Mitama telan. Dan Bertrand adalah salah satu orang yang tadi ditelan. Bertrand. Perasaan pernah denger deh nama ini. Siapa ya? Bernard Bear atau Bertrand si anak Bertrand habis dimuntahin si Mitama di sini entah kenapa malah jadi cewek anjir. Minta dijurus kayaknya. Si Bertrand mau pulang ke kota, tapi gak diterima gara-gara sekarang dia udah jadi cewek. Si Yukito langsung manfaatin situasi ini dan merekrut dia menjadi pengikut Mitama. Ternyata si Bertrand ini kuat banget anjir. Banting CGI mengerikan ini bisa-bisanya kebelah jadi 2 dengan sekali serangan. Di sana Yukito langsung manfaatin si Bertrand lagi, biar orang-orang pada jadi pengikutnya Mitama. Si Yukito pakai metode yang sangat berotak sengku dengan jadiin Mitama sebagai maskot sektenya dan perlahan-lahan mulai banyak orang yang bergabung. Dia pakai banyak cara biar orang-orang jadi pengikutnya Mitama, kayak nawarin makanan, bikin zirpot, pijitin, sama yang lainnya lah. Si Bertrand sekarang udah kayak boneka Barbie anjir, didandanin mulu, disuruh pakai baju-baju yang... Di suatu hutan yang lebat, ada seorang makhluk alien yang lagi lawan T-Rex CGI cuy. Makin aneh aja nih anime. Menurut si Bertrand, ternyata mereka itu adalah alat pasukan elit punya kaisar. Katanya dia bisa membelah gunung dengan sekali serangan. Maka dari itu Yukito langsung gelisah lagi. Terus dia nanya Mitama apakah dia bisa membelah gunung atau enggak. Dan Mitama bilang kalau dia bakalan bisa belah gunung kalau dia punya 10.000 pengikut. Dan gue juga bisa beli makanan buat besok kalau gue punya 10.000 subscriber. Jadi tolong subscribe ya. Tapi Yukito nggak mungkin bisa dapat 10.000 pengikut di desa ini. Soalnya desa ini cuma punya 2.000 penghuni. Dan ternyata desa isolasi seperti ini nggak cuma ada 1, tapi ada banyak. Setelah itu si alien tadi datang dan ketemu si Bertrand. Si Bertrand langsung berkutik di hadapan dia. Pas si Bertrand lagi digeser, si alien ketemu desa yang nggak normal banget. Mau tahu kelanjutannya? Gak bakalan gue kasih tahu. Mending lo nonton sendiri deh. Menurut gue ini anime bukan animasinya aja yang gak bener, tapi ceritanya juga. Jujur aja nih, ada beberapa momen dimana gue merasa, wah ini mah kelewatan sampahnya. Terus ada juga momen dimana gue mentoleransi kesampahan ini, karena konyol aja gitu. Lagi nih anime emang tujuannya kayak gini, jadi gak terlalu gue seriusin. Geblek tapi enjoyable, gak kayak istilah efek kemarin. Malah sebel gue nontonnya juga. Untuk komedinya menurut gue juga gak terlalu lucu sih. Reaksi gue sering kayak gini tiap mereka ngelawak. Penyakit punya selera elit itu ya kayak gini. Mau menikmati sesuatu aja susah banget anjir. Anime Kamen Rider ini dibuat oleh studio Palette, studio yang gak terkenal amat. Bahkan jumlah anime yang baru mereka garap cuma ada 4. Dan salah satunya adalah anime Isekai Saiko no Ansasusa. Anime dengan cerita yang ditulis oleh orang yang bikin Red of Healer. Kalian sadar gak sih kalau anime ini punya banyak pengisi suara yang mungkin gak asing sama telinga kalian? Karena semua budget yang harusnya masuk ke animasinya malah dihabisin buat ngebayar pengisi suara yang udah terkenal dan pastinya mahal. Kayak Takahashi Rie, Seiyu yang isi suara Ai Hoshino dari anime Oshinoko, Megumi Ogata yang isi suara Shinji dari anime Evangelion, Uesaka Sumire yang isi suara Nigatoro dari anime Nagatoro. Jadi itu adalah alasan kenapa animasi di anime ini jelek banget. Kayaknya sih, gak tahu gue juga. Tapi mereka bisa manfaatin kekurangan budget mereka dengan cara yang jenius, yaitu dengan membuat animasinya menjadi lebih absurd dari ceritanya. Daripada nanggung mending digabresin aja gitu kan. Buat cerita komedi ini menjadi lebih komedi. Bahkan author Kaminakenya sendiri sampai bikin postingan di Twitter tentang direktornya yang dia pikir udah gila pas si direktor bilang kalau dia mau masukin adegan kayak gini ke animenya. Tapi karena semua keanehan ini, anime ini jadi lebih terkenal dan lebih hype dibandingkan dengan anime yang animasinya lebih bagus dari anime ini. Dan itu malah jadi skill marketing yang bisa mengambil perhatian warga internet. Jadi mereka punya mindset miskin boleh, goblok juga boleh. Tai. Memanfaatkan kemiskinan dengan sebijak mungkin. Untuk animasinya ini gak terlalu bermasalah sih kalau buat gue. Ya mungkin di beberapa adegan suka ada animasi yang diulang-ulang, berubah jadi 8-bit, apalagi CGI-nya yang jelek banget. Tapi biasanya adegan-adegan yang kayak gitu gak terlalu mengganggu buat gue. Dan di antara mereka semua juga ada banyak adegan yang bagus animasinya. Seenggaknya anime ini lebih bagus daripada anime SLF yang digeser-geser doang. Jadi apa sih makna yang bisa kalian ambil dari video ini? Apakah kalian harus nonton anime ini? Mending jangan deh.